ayat 18 tentang Sebulon. Berkat Sebulon ya, tentang Sebulon ia berkata, bersukacitalah hai Sebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung, di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar. Sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam dalam pasir. Di dalam ayat-ayat 18 dan 19 ini sebenarnya ada dua suku 2 in 1. Sebulon, lalu berikutnya hai Isakar. Sebulon dan Isakar ini sama-sama anaknya Mama Leah. Mereka itu jangan dipisahkan. Bahkan di Kanaan mereka itu berdampingan. They are neighboring tribes atau suku yang tetanggaan. Ya. Jadi Tuhan itu baik ya, Musa itu juga mencerminkan hati penggembalaan. Allah kita itu gak suka memisah-misahkan. Makanya Tuhan itu adalah Allah yang mempersatukan. Saya bisa bayangkan andai kata kalau Sebulon dan Isakar ini adalah anak-anak kecil di yatim piatu gitu ya. Kalau ada yang adopsi, gak adopsi satu, tapi adopsi dua sekaligus. Kenapa? Kasihan mereka dipisahkan. Saking dekatnya. Ya, adik kakak Sebulon Isakar ini sangat erat hubungannya. The best of friends. Jadi Tuhan gak mau memberi mereka warisan yang berbeda. Masing-masing ada kuota. Tapi Tuhan menjadikan mereka itu satu nubuatan. Saya senang sekali. Sometimes God gives us blessings that we cannot enjoy by ourselves. Kadang-kadang Tuhan memberikan kita berkat yang gak bisa kita nikmati sendirian. Ada berkat itu yang sifatnya korporat. Sebulon dan Isakar ini contohnya. Karena nggak boleh egois. Nggak boleh egois. Ada berkat itu yang harus didapat bersama. Diusahakan bersama. Diminta bersama. Saya berdoa supaya Sebulon Isakar juga menjadi suatu pengajaran indah bagi suami istri dalam mengikut Kristus. Sama-sama teman sewaris kehidupan. Mereka itu di Kanaan juga berdampingan. Nah, kita lihat orang Sebulon dan Isakar itu berkatnya di mana? Berkatnya di bisnis ternyata. Mereka berkatnya di bisnis. Bersukacitalah hai Sebulon atas perjalanan-perjalananmu. Ini bisnis tripnya. Perjalanan bisnisnya. Dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Lalu ayat-ayat di bawah yang kita baca di ayat 19 tadi, bangsa-bangsa dipanggil dan sebagainya, mempersembahkan korban. Lalu mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Sebulon memang adalah kota pelabuhan. Wilayah pelabuhan. Jadi dia itu seaport. Sedangkan Isakar itu inland atau pedesaan. Jadi ini these brothers atau saudara, dua saudara ini, saudara kandung, mereka ternyata yang satu gagah perkasa di perairan, yang satu lagi gagah perkasa di pedalaman. Memberikan kepada kita suatu hikmat juga tentang bisnis untuk diversifikasi yang perlu. Saya nggak mengatakan bahwa teori itu benar, itu semua teori yang dicatat, yang seringkali dicetuskan di marketplace, itu teori duniawi. Tetapi hari ini kita diajari bahwa kita harus imbang. Jangan segala sesuatu itu pikirannya ke situ kecuali untuk Tuhan. Kalau untuk perkara-perkara yang sementara di dunia ini, belajarlah untuk bijaksana. Ya, mereka ini disuruh oleh Musa untuk bersukacitalah hai Sebulon atas perjalananmu. Bersukacitalah hai Isakar atas kemah-kemahmu. Mereka diajari untuk memiliki sifat hati yang benar selalu. Kira-kira gini bunyinya. Thank God for the gains, thank God for gains, and I have to make best for my losses. Terpujilah Tuhan, bersyukur untuk semua keuntungan. Tapi aku harus bisa memanfaatkan setiap kerugian yang memang harus terjadi. Win some, lose some, kadang untung, kadang rugi. Tapi Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Blessed be the name of the Lord, terpujilah nama Tuhan. Harus miliki hati seperti itu. Karena kaum Sebulon memang kaum bisnis. Sebulon ini dan Isakar, ini kayak seperti orang Wenconya Tiongkok. Kalau di China,
ada satu suku, ada satu provinsi itu banyak keluar diaspora ke seluruh dunia. Jadi pengusaha berhasil di mana-mana, di Italia, di mana-mana di bangsa-bangsa. Ya, Anda tentunya pernah dengar mungkin beberapa provinsi di mainland seperti Guangzhou. Ya, ada orang yang suka shopping di situ, ada Hangzhou, ada Guangzhou, ada Fuzhou, ada segalanya. Ada banyak beberapa zhou. Yang ini terkenal sekali, bahkan di kalangan orang-orang China pun mereka tahu. Orang-orang Wenzhou itu pinter-pinter bisnis dan biasanya berhasil di negeri orang. Demikian pula orang Sebulon. Dia itu bersuka cita dalam perjalanan-perjalanannya. Dan orang Isakar kuat di kemah-kemahnya. Kalau benteng-bentengan itu benteng mereka 2. Nggak bisa bangkrut, nggak bisa rugi. Karena kalau satu lemah, satu akan konsolidasi. Ini luar biasa sekali. Ya. Nah, Sebulon berkatnya mereka apa? Berkat pebisnis. Nah, kita bisa minta, kalau Anda adalah seorang pengusaha, mintalah sama Tuhan berkatnya Sebulon. Berkatnya Isakar apa? Saya tunjukkan ya, ada 3 di sini. Yang pertama dikatakan, bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Bangsa-bangsa disuruh, lai, ke sini. Bekerja sama dengan kami. Yang pertama, berkat Sebulon dan berkatnya Isakar, berkat pebisnis kerajaan Tuhan, nomor 1. Bisa mengajak pekerja, rekan, dan kongsian untuk takut akan Tuhan. The blessing of influence. Mintalah sama Tuhan berkat pengaruh. Aku bisa membawa kongsianku. Aku bisa membawa staf pekerjaku. Aku bisa membawa rekan-rekanku. Supplier lah, apalah namanya. Aku bisa membawa mereka untuk takut akan Tuhan. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Ke gunungnya Allah mereka, ke gunung Tuhan. Ya. Lalu di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelian yang benar. Mereka mempersembahkan korban yang kedua. Ini berkat pebisnis dalam kerajaan Tuhan. Agar bisa mendanai pekabaran Injil ke seluruh dunia. Pertama, the blessing of influence. Yang kedua, the blessing of divine treasury. Seperti menjadi bendahara kerajaan Allah. Mereka mempersembahkan korban sembelihan yang benar untuk kebenaran. Untuk kebenaran Tuhan, bukan kebenaran manusia. Kami mendanai pekabaran Injil sampai ke seluruh bumi. Itu berkat pebisnis Kristen. Yang ketiga, mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Ini bukan sekedar kekayaan, tapi kemakmuran yang dari Tuhan. Yang ketiga, memperoleh kemakmuran yang dari Tuhan. Godly prosperity. The blessing of godly prosperity. Satu berkat namanya kemakmuran yang takut akan Tuhan. Bukan Injil kemakmuran, tapi kemakmuran yang bertujuan. Karena itu Alkitab di sini bukan berkata mereka akan mengisap kekayaan, tapi mengisap kelimpahan. Bedakan kekayaan dan kelimpahan. Kekayaan itu wealth, riches. Kalau kelimpahan itu abundance. Itu bicara tentang aliran. Bahwa mereka hanyalah saluran. Kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Saya jadi ingat kata-kata Tuhan pada Abraham. Keturunanmu banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Di bawah covenant perjanjian dengan Tuhan itu ada berkat terpendam. Ada harta tersembunyi. Kemakmuran yang dari Tuhan. Tahu nggak? Memberikan sedikit info tambahan. Injil itu dimulai dari tanah Sebulon. Kok bisa? Tanah Sebulon itulah Galilea. Tempat Yesus memulai pemberitaan kerajaan Allah. Dan dari situlah, dari Galilea, dimulailah Injil damai sejahtera dan tersebar sampai seluruh dunia juga lewat lautan. Dibawa oleh para rasul, khususnya Rasul Paulus. Rasul suku Benyamin itu. Tanah Sebulon mendapatkan nubuatan daripadamu. Seluruh bangsa-bangsa akan kau bawa ke gunungku. Dan engkau akan mempersembahkan korban yang berkenan kepadaku. Luar biasa ya. Oh, mintalah sama Tuhan, para pebisnis. Jangan bekerja demi uang, jangan hidup untuk money. Hiduplah untuk kerajaan Tuhan. Minta sama Tuhan Yesus berkat ini. Aku mau mengajak rekan-rekanku untuk takut akan Tuhan. Aku mau mendanai pekabaran Injil sampai kemana-mana.
Dan aku mau memperoleh kemakmuran yang datangnya dari Engkau, supaya tidak menambahi berkat-Mu pangkal selamat. Bukan apa yang kusiram dan kutanam, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Itu dia. Lanjutkan sekarang tentang Gad. Berkatnya Gad apa? Ini semua adalah suku-suku yang kurang didengar atau kurang kita pelajari biasanya. Tentang Gad ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu, dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Siapakah suku Gad? Suku Gad itu adalah salah satu dari 2,5 suku yang diberi Musa warisan tanah di sebelah timur Yordan. Jadi nggak sampai masuk dengan sisanya Israel. Mereka nggak perlu masuk dengan Yosua sebenarnya, karena mereka sudah mendapatkan allotment atau sudah mendapatkan sebuah tanah warisan. Ya, tapi suku Gad ini memilih bagian yang terutama, Alkitab tadi katakan. Dia menerima bagian panglima. Apakah itu bagian terutama, bagian panglima? Itulah bagian melayani dan bagian mengalah. Suku Gad ini mengalah. Dia tinggalkan istri anak. Jadi mau tahu nggak, sekalipun mereka masuk ke Kanaan itu bukan untuk merebut tanah bagi mereka, tapi untuk saudara-saudaranya. Suku Gad bukanlah suku yang sulung, bukan anak sulung Yakub. Ruben itu, Simeon anak kedua, dua-dua malah justru tidak bertindak sesuai usia. Yang Gad ini loh, 2,5 suku terdiri dari Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye itu tinggal di sebelah timur Yordan. Dan di Alkitab dikatakan dalam susunan perang, mereka berjanji sama Musa, nanti kalau sudah sampai di sungai Yordan, seluruh bangsa Israel menyeberang, 2,5 suku ini sumpah di hadapan Allah. Bukan sumpah, tetapi berjanji dan bernasar di hadapannya. Bahwa mereka akan masuk untuk merebut tanah Kanaan untuk saudara-saudara mereka, baru mereka bisa kembali ke tanah waris sendiri. Dan dari antara 2,5 suku ini yang inisiatif maju ke depan, yang paling antusias dan berani dan berkata, ayo kami ready, kami siap. Tinggalkan istri anak, dia masuk berjuang, sandangkan pedang, dan berada di garis paling depan dalam medan perang. Adalah suku Gad, bukan Ruben. Mereka memilih bagian terutama di mata Allah. Mau tahu yang terutama dalam hidup ini? Melayani Tuhan dan melayani sesama. Itu yang utama di mata Allah. Bukan statusmu apa yang kau punya. Orang yang memilih untuk melayani akan diberkati dengan bagian panglima. Karena siapakah pemimpin? Bukankah mereka yang melayani itulah pemimpin? Biarkah yang terbesar di antaramu menjadi yang paling bawah melayani. Tuhan berkata seperti itu. Kau memanggil aku guru. Tuhan, memang begitu. Tapi lihat, aku mencuci kakimu. Makanya Yesus yang jadi juru selamat kan? Bukan Petrus. Makanya nama Yesus kan mengusir setan, bukan dalam nama Paulus. Bukan nama Yakobus, bukan dalam nama Yohanes. Kalau kita mau tinggikan, kita harus melayani. Kalau kita mau dibela oleh Allah, kita harus mengalah. Gad ini, saya bisa bayangkan, orang-orangnya itu semuanya itu mature gitu. Dewasa-dewasa. Mereka maju. Jadi sekarang saya tahu, tentara yang di depan Yosua berperang dengan begitu ganasnya, itu adalah suku Gad. Padahal mereka tidak masuk ke Kanaan untuk rebut bagi mereka sendiri. Mereka sudah dapat warisan di luar sana. Tapi mereka tetap sungguh-sungguh, inilah intisari melayani. Lakukan bagi orang lain seolah-olah engkau melakukan untuk dirimu. Itulah melayani. Dan Gad ini adalah suku yang paling melayani. Salah satu daripada waktu Yusuf ketemu sama waktu Yusuf ketemu sama Firaun. Kan setelah reuni sama saudara-saudaranya, Tuhan atur secara tidak sengaja. Seolah tidak sengaja mereka ketemu tapi sudah dirancangkan oleh Allah. Yusuf kan bersatu kembali, lalu papanya datang ke Mesir dijemput, ya kan? Kan ceritanya gitu. Itulah sebabnya orang Israel akhirnya berada di Mesir hingga zaman Musa ketika dibawa keluar dari sana. Nah, pada waktu Yusuf menghadap pada Firaun untuk memperkenalkan saudaranya, dia bawa 5 saudara.
Dan saya yakin dari 5 saudara itu dia nggak bawa Gad. Kalau sampai Gad dibawa ya, ini saya cerita-cerita aja. Ini nyantai aja. Saya cerita apa yang saya, pemahaman saya akan cerita-cerita ini. Saya rasa kalau sampai dia bawa Gad dan Yusuf tahu, bisa-bisa Gad nggak keluar dari istana Firaun, dijadikan bodyguard. Karena Gad ini the strongest man in Israel itu, orang-orang Gad. Jadi kalau Firaun lihat mereka, langsung bisa-bisa direkrut, dijadikan pas pampresnya. Nggak bisa, karena Gad tidak boleh jadi bodyguard. Gad harus jadi panglima. Keturunannya akan melahirkan jenderal-jenderal. Tidak boleh dia melayani Firaun, dia harus melayani Tuhan. Yusuf tahu itu sebagai orang yang penuh Roh Kudus di Perjanjian Lama. Tidak diajak kokonya si Gad untuk ketemu. Jangan sampai Firaun jatuh cinta, karena Allah sudah RSVP, sudah reservasi orang ini. Saya ajak Anda semuanya untuk merenungkan apa yang terutama dalam, yang namanya berkat itu kompleks pemahamannya. Tidak hanya sekedar berkat itu materi, berkat itu berapa dolar, berkat itu dapat rumah, berkat itu dapat pekerjaan, dapat jodoh. Berkat itu sangat indah komplikasinya. Bisakah Anda melihat seluruh dimensi berkat Allah? Lewat 12 suku Israel yang diberkati Musa, kita bisa mengerti how blessings operate in the kingdom of Christ. Bagaimana berkat itu beroperasi di dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-22, saya sudah mau selesai. Tinggal beberapa suku, 3 suku lagi. Ya. Tentang Dan, ia berkata, adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan. Pendek sekali ini Dan. Saingan sama Benyamin pendek-pendekan. Dia punya kalimat berkat dari Musa. Tapi ada banyak yang kita bisa pelajari dari Dan ini. Dia disebut sebagai anak singa yang melompat keluar dari Basan. Basan adalah sebuah gunung, suatu gunung di Israel yang terkenal zaman itu dengan satu jenis hewan buas. Semua orang takut dengan animal ini, yaitu singa Basan. Singa itu sering melompat. Kalau ada orang yang berjalan di sana belum zaman-zaman sekarang jalan raya atau peradaban yang modern seperti hari ini, itu melompat keluar lalu menerkam mangsa. Tuhan memberikan suatu janji lewat Musa, memberkati suku ini menjadi suku yang melahirkan dan selalu keluar turn around men. Orang-orang yang menjadi alat Tuhan untuk memutarbalikkan keadaan itu muncul dari Dan. Tuhan itu bisa menciptakan suatu momentum di mana seseorang itu diluncurkan di waktu yang tepat, untuk kebutuhan yang tepat, di tengah-tengah orang yang tepat, untuk bisa memutarbalikkan keadaan. Yang kayak begitu, bukan dalam dunia pelayanan, bukan hanya tukar mimbar, tetapi merestorasi sesuatu. Kalau dalam dunia pekerjaan, itu bukan hanya staf bayaran, ini orang yang menjadi trendsetter. Orang yang menemukan sesuatu yang mengubah seluruh company-nya. Ini orang-orang Dan. Diberikan sama Tuhan bukan hanya kelihayan atau kehebatan, tapi diberikan kepada Tuhan, oleh Tuhan juga sebuah keberuntungan. Orang-orang Dan. Salah satu dari orang Dan yang sangat terkenal, sekalipun sempat jatuh tapi dia kembali semakin luar biasa di hari ketika dia mati, adalah Simson. Simson inilah salah satu singa yang melompat keluar dari Basan. Pekerjaan Tuhan dalam kehidupan Simson dan dengan keturunan Dan ini, orang suku Dan banyak yang sifatnya tiba-tiba atau mendadak. Sesuatu yang tidak melalui proses manusia, tiba-tiba tukar hawa. Langsung gitu aja 180 derajat. Orang kerjakan ini 10 tahun, dia selesaikan dan putar haluan dalam waktu 10 bulan. Ada sebuah percepatan, makanya ada kata-kata di sini, tiba-tiba melompat keluar dari Basan. Itulah suku Dan. Tentang Naftali, ayat yang ke-23, ia berkata, Naftali ini nyantai sekali, chill sekali hidupnya. Tentang Naftali, ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Berkat Naftali itu yang sering diiming-imingkan oleh orang, tapi tidak seperti semudah yang Anda pikirkan. Berkat Naftali is a good life.
Kadang-kadang Tuhan tidak memberi kita tugas yang terlalu gimana. Kepada beberapa orang Allah memberinya just a good life. Kita nggak bisa berkata, nggak fair Tuhan, kok hidupku gini. Jangan begitu. Terus terang waktu saya lihat berkat Musa atas 12 suku Israel, saya tidak mengingini porsinya Naftali. Sebab hidupku exciting, hidup saya bergairah apa adanya. Saya tidak suka hidup orang lain, saya suka hidup saya karena hidup saya dari Tuhan. Dan itulah yang Tuhan tentukan. Kalau saya lihat Naftali ini bukanlah bercerita tentang kehidupan saya. Saya lebih banyak relevannya dengan suku lain yang berjuang. Dan saya tidak iri dengan Naftali. Tapi kita harus akui bahwa di hidup ini ada orang-orang tertentu yang Tuhan garis bawahkan atasnya hanyalah kehidupan yang baik. Kita yang melihat itu harus turut bangga dong, harus turut senang buat orang lain. Dan kita yang ada orang tertentu juga tidak perlu menuntut diri berlebih. Asal Anda punya dua ini, harusnya Anda sudah cukup happy. Berkat daripada Naftali itu, a good life, ada dua. Naftali itu kenyang dengan perkenanan, kedua, dia penuh dengan berkat Tuhan. Selama hidup kita ini dikenan plus dipelihara oleh Allah, udahlah, happy ya. Nggak usah iri berkat orang, nggak usah jadi konglomerat. Orang yang dikasih good life, nggak tentu orang kaya. Orang kaya nggak tentu baik hidupnya. Orang punya segalanya nggak tentu nyaman. Tapi ada orang yang dikasih sama Tuhan porsinya, a good life. Selama ada perkenanan dan hidup kita penuh dengan berkat Tuhan. Penuh dengan berkat Tuhan itu bukan berarti memiliki semua yang kita harapkan. Atau kita dapatkan yang kita inginkan. Nggak tentu. Asal saya dikenan oleh Tuhan. Udah peduli amat kata dunia. Dan asal saya selain diterima oleh Tuhan, asal saya ini dipelihara oleh Allah. Pelihara oleh Allah, kadang-kadang tidak seperti yang kita duga. Kita punya blueprint sih begini, aku mau umur sekian mencapai ini itu, punya ini itu. Tapi kalau kita lihat lagi ya, hidup realita, kalau kita reality check, kita cek lagi. Dalam kenyataan, nggak dapat yang kita inginkan, tapi ternyata hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Dan baik tuh, be happy. Inilah yang saya sebut the blessing of contentment. Berkat kepuasan hati. Kepuasan batin ini, Naftali. Ini bukan what a good life ya, orang itu enak hidupnya, bukan. Enak nggak enak hidup orang itu tergantung perspektif hati. Dan Naftali mengajari kita, selama ada perkenanan Allah, selama ada pemeliharaan Tuhan, asal dikenan dan penuh dengan berkat Tuhan sekalipun tidak dapat apa yang Anda inginkan. Be happy my brother, be happy my sister, be happy as Naftali. Bahagialah seperti Naftali. Berkat itu juga bisa dalam bentuk content spirit. Contentment. Berkat itu kadang-kadang datang bukan dalam bentuk jawaban doa, material. Berkat itu bisa datang dalam konteks sederhana, sesimpel ini. Suatu hati yang puas. Thank you, I'm happy. Masih banyak yang kuharapkan belum terjadi, but I'm happy. Hari ini aku bahagia. Itu dia, ini yang sembuhkan banyak penyakit. Ini yang disebut hati gembira adalah obat. Makanya Naftali saya rasa dia hidup sampai tua ini. Terakhir ya, tentang Asher. Ia berkata, diberkatilah Asher di antara anak-anak laki. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya. Dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu. Selama umurmu kiranya kekuatanmu. Unik sekali, Asher ini adalah berkat, are you ready? Popularity. Ini orang Asher ya, bukan Yusuf. Kalau Yusuf itu nggak disukai malahan sama saudara-saudaranya. Benyamin itu diam saja, dia itu peran pembantu yang setia, dia itu supportive role-nya itu nggak dipertanyakan. Orang ini selalu bantu, selalu low profile, tidak menonjol, tapi orang yang dicintai kiri kanan, yang dieman, disayangkan kalau nggak ada orang demikian, diperebutkan. Tapi Asher itu populer sekali di antara saudara-saudaranya. Bukan karena dia cari pengikut, bukan karena dia pencitraan, tapi karena memang Allah memberkahi dia dengan popularitas.
Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya. Ingat Bapak Ibu Saudara, promosi itu datangnya bukan dari kiri maupun dari kanan, bukan dari timur maupun barat, tapi dari Tuhan. Promosi itu datangnya dari atas, seperti ketika Tuhan berkata pada Yosua saat matinya Musa. From today onwards, from now on, mulai hari ini, I will make your name great among my people. Aku akan membuat namamu besar di Israel. Tulus saja, jangan usahakan popularitasmu. Hari-hari ini kita tinggal dalam zaman narsis. Semua orang kepingin menonjol. Demi terkenal, orang melakukan perkara-perkara yang di luar batas. Hanya supaya demi dapat followers atau pengikut di sosial media. Atau dapat like atau apa. Orang mengusahakan tertentu, aktivitas tertentu. Supaya pengikutnya tidak hilang. Atau semakin dia disukai orang. Bisa sih, tapi itu semua berujung semu. Sekalipun kita bisa menambah angka di media katakan, tapi ujungnya hidupmu akan hampa. Dan semua itu tidak akan ada kepuasan batin, tidak ada ikatan batin yang lama. Lihat nanti sedikit goncangan, runtuh semua. True popularity, yang membuat kita disukai sama orang, sehingga ada orang yang nanti datang ke kita dan berkata, entah kenapa aku kerjasama dengan Anda. Mungkin barangmu bukan yang paling murah, saya tahu. Tapi masuk akal. Tapi saya mau kerjasama dengan you. Kenapa? Tidak tahu kenapa saya dan istri saya suka sekali dengan Anda berdua, suami istri ini. Saya rasa hatiku bisa percaya, padahal bukan orang Kristen dia. Disukai orang itu adalah tugas Allah dalam hidupmu. Agar supaya Anda disukai. Itu tugas Allah, bukan tugasmu. Bahkan berlaku untuk musuh. Siapa berjalan dalam takut akan Tuhan, siapa hidupnya berkenan, musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Dia bahkan bisa populer, disayangi oleh musuh-musuhnya. Diikuti, minimal dikagumi, sekalipun dibenci. Jangan cari popularitas. Kita bisa tiru metode orang, cara berbicara, cara berpakaian. Kita tidak mendapat popularity yang sama. Jangan iri. Itu urusan Tuhan. Kalau memang Tuhan kasih dia, sudah bahagia, happy aja untuk dia. Kalau itu bukan dari Tuhan, sebentar lagi juga seperti gas pada minuman soda. Sebentar lagi juga reda. Tapi kalau Allah yang memberikannya, siapakah Anda untuk membantah? Jangan cari yang gituan. Jangan cari. Tujuan kita itu seperti, yang penting itu seperti Asyir. Ia mencelupkan kakinya dalam minyak. Yang penting itu, kita itu diurapi banyak-banyak. Udah itu aja. Tabung urapan, bukan popularitas. Yang penting itu kita itu bermandi minyak. Mencelupkan kaki ke dalam minyak. Ya. Kaki dalam minyak itu kan juga bicara soal melayani. Kaki bicara tentang berjalan, perhatikan jalan hidupmu, pastikan jalan hidupmu penuh pengurapan seperti pengkhotbah katakan. Coba uji dirimu sendiri, apakah Anda berpakaian putih? Apakah ada minyak di atas kepalamu? Ini minyak di kaki loh, berarti berlebih. Kalau minyak di kepala, itu turun ke kaki netes-netes saja. Kalau ini orang berlumuran dan mencelupkan kakinya dalam minyak, itu berarti minyaknya terlalu banyak. Yesus ketika datang diminyaki, diseka kakinya dengan rambutnya. Itu cuma sisa minyak-minyak yang menetes di kaki, diseka dengan rambut perempuan. Tapi Yesus diurapi dari kepala. Itu cara orang Yahudi meminyaki seseorang. Tapi orang ini Asyir mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Berarti minyaknya banyak-banyak. Udahlah, yang penting kita diurapi. I'm anointed at my work. I'm anointed. Anointed relationship, hubungan yang diurapi. Pekerjaan yang diurapi. Udah yang penting, saya jalan dalam takut akan Allah, jalan dalam kekudusan, jalan dalam kuasa, hidup dalam janjinya. Aku kerjakan sungguh-sungguh. Aku berlumuran minyak sampai ke kakiku mencelupkan di dalamnya. Tapi ini secara harafiah, secara fisik juga. Suku Asyir adalah suku wilayah yang terkenal dengan olive oilnya. Olive trees di situ subur berdiri. Pohon zaitun yang mengeluarkan minyak menjadi sumber suplai minyak Israel itu banyak dari kaum Asyir. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintunya. Tuhan memberkati mining, import atau pertambangannya. Antara Tuhan berkati tanahnya sehingga mengandung besi dan tembaga. Atau dia karena memang di wilayah pelabuhan, dia juga wilayah lautan ini seperti Sebulon. Dia bisa mendatangkan itu karena keberhasilan. Selama umurmu kiranya kekuatanmu. Kata selama umurmu kiranya kekuatanmu. Itu menunjuk kepada kekuatan karakternya, bukan saja kepada fisiknya. Sebab kaum Asyir, the Asherites, were renowned for their wisdom and character and strength of character.
Kaum Asyer dikenal sebagai satu suku yang sangat bijak, banyak orang bijak seperti orang Majus di situ. Dan karakternya kuat-kuat. Di sana orang-orang yang integritasnya tinggi-tinggi. Orang-orang yang pegang janji. A ya A, B ya B, ya, tidak lebih dari itu dari setan. Orang yang kata-katanya merupakan ikatan dan perjanjiannya. Suku Asyer adalah suku bangsawan. Ada minyak raja di atas kepalanya. Udah itu aja. Mendingan kita mandi minyak daripada cari pujian sia-sia. Sebab Tuhan tahu kapan meninggikan orang-orang yang layak ditinggikannya. Saya berdoa supaya Anda diberkati, supaya berkat daripada anak-anak Yakub, berkat Musa atas 12 suku Israel ini, kena kepadamu dan kepadaku hari ini. God bless you. I want to see Jesus face to face. I want to